Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sore ini kita ketemu dalam pembahasan materi belanja kesuksesan pada peradaban Islam, dimana kali ini kita membahas tema yang sangat klasik ya, tema yang sangat biasa banget, tapi insya Allah bermanfaat, yaitu bagaimana supaya kita hidup tenang, supaya kita hidup tenang. Inilah tema yang kita bahas pada sore ini. Sahabat sekalian, kalau kita ingin tenang dalam hidup, maka pertanyaan yang perlu kita jawab lebih dulu ya, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab lebih dulu adalah siapa sebenarnya dalam hidup ini yang selalu bersama kita. Nah ini, siapa dalam hidup ini yang kita rasakan senantiasa bersama kita. Ini penting. Kita waktu kecil bersama orang tua kita, kita merasa sehari-hari bersama dengan orang tua kita. Ya, ada anak yang senantiasa bersama ibunya, ya, jiwanya keibu-ibuan terus ya, karena senantiasa anak mama lah gitu. Karena senantiasa bersama ibunya. Ada yang jiwanya ya, anak papa ya, ada yang dekat dengan bapaknya, ada yang senantiasa merasa dekat dengan kakaknya, ada yang anak tante gitu, yang dekat dengan tantenya, ada yang dekat dengan omnya. Tapi seiring waktu suasana itu berkurang. Ibarat kita hidup itu berada dalam pemandangan demi pemandangan, tiba-tiba kita merasa bergeser, kita ganti pemandangan. Saat TK kita merasa kita bersama dengan teman-teman TK. Mungkin kalau itu nggak seberapa ya, kita masih dekat dengan orang tua. SD kita merasakan sehari-hari dekat dengan teman SD. Kita pindah ke SMP, mungkin kita merasa, aduh aku meninggalkan temanku. Pemandangan berganti, tiba-tiba kita ganti orang-orang baru, orang-orang lama nggak pernah kita lihat lagi, teman-teman SD kita nggak pernah kita lihat lagi. Tiba-tiba ibarat kita masuk dalam suatu ruangan beda semua, kita masuk dalam pemandangan yang baru, teman-temannya beda, itu teman-teman SMP gitu. SMP gitu. Kita tinggalkan masuk SMA, SMA kita tinggalkan masuk kuliah. Nah, ketika dari SMA ke kuliah ini barangkali banyak yang merasa berat gitu. Ada yang hilang dalam hidup gitu. Karena mungkin banyak di antara kita yang sama teman-teman SMA itu sangat dekat gitu. Tiba-tiba ini, apalagi yang merantau, aku berada di tempat yang baru gitu. Cobalah kita sekarang rasakan, orang tua kita sudah jarang kita bertemu, atau sebagian termasuk saya, orang tua sudah tidak ada. Teman-teman SD kita entah di mana, pemandangan dulu yang kita lihat sehari-hari tidak kelihatan lagi. Teman-teman SMP kita dah gak pernah komunikasi barangkali, atau karena ada Facebook kita jadi ketemu. Teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman-teman kerja, apalagi di masa lockdown sekarang ini ya, kita masuk dalam pandangan baru di mana yang sehari-hari bersama kita adalah keluarga kita gitu. Nah, sahabat sekalian, semua pemandangan yang kita rasakan, apakah pemandangan yang berwujud rumah yang ada kedua orang tua, ada kakak dan adik, ataukah sebuah pemandangan kelas yang ada teman-teman kita yang masih kecil-kecil pakai celana merah, baju putih, atau pemandangan lain yang anaknya lebih gede lagi, celana biru, pemandangan lain lagi anak-anak SMA, pemandangan lain lagi yang pakainya bebas ketika kuliah. Pemandangan-pemandangan yang kita rasakan dalam selama kita berada di bumi ini berganti-ganti terus.
Sahabat sekalian, bahkan tubuh kita sendiri juga berganti-ganti. Dulu tubuh kita adalah tubuh mungil. Kita toleh ke kaki kita, kaki yang mungil. Kita toleh ke lutut kita, lutut yang mungil. Kita ganti masuk dalam suasana SD. Tubuh kita berganti lagi. SMP, SMA. Sekarang saya sendiri sudah tubuh agak tua. Sebagian kulitnya udah nggak sesegar dulu. Tubuhnya pun berganti-ganti. Ini tubuh ini seperti pakaian ini. Ternyata ganti-ganti juga. Sahabat sekalian, sesungguhnya keberadaan kita di bumi ini pun juga hanyalah suatu pemandangan yang dimulai dari suatu waktu tertentu berakhir di waktu tertentu. Sebenarnya sebelum kita berada di bumi, kita berada di tempat lain. Kita berada di dalam pemandangan lain, yaitu di alam ruh. Dan nanti setelah kita keluar dari bumi, kita pindah ke tempat lain. Di sana akan ada pemandangan baru lagi, yaitu alam kubur. Nanti kita pindah ke tempat lain lagi. Ada pemandangan baru lagi, yaitu padang mahsyar. Nanti buat di sana padang mahsyar, padang yang sangat luas, di mana kita di sana dalam waktu yang sangat lama. Nanti pindah lagi, kita masuki tempat yang lain lagi, yaitu yaumul hisab. Ketika kita di hadapan sebagian makhluk, kita dihitung amal-amal kita. Dan nanti kita akan masuk ke tempat lain lagi yang pemandangannya lain lagi. Entah pemandangannya serba indah, yaitu al-jannah atau surga, ataukah kita berada dalam pemandangan yang mengerikan, neraka. Naudzubillah, semoga kita berada di dalam al-jannah. Sepanjang waktu dari pemandangan demi pemandangan yang berganti-ganti, dari alam ruh, kemudian rumah tangga ketika kita kecil, kemudian ganti pemandangan SD, ganti pemandangan SMP, SMA, ganti pemandangan setelah itu. Kemudian kita meninggal, ganti pemandangan di alam kubur, ganti padang mahsyar, ganti terus. Ada satu pihak yang senantiasa bersama kita. Dia melihat kita sepenuhnya. Dia melihat kita sepenuhnya. Dia sangat dekat dengan kita. Dia bisa menolong kita dalam waktu secepat-cepatnya. Dan kalau dia menolong kita, tidak akan ada pihak yang bisa menghalanginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain fana, yang lain hanyalah pemandangan yang berubah-ubah. Yang lain adalah pemandangan yang senantiasa berubah-ubah. Dan Allah adalah yang kekal, kekal dari dulu, kekal sampai nanti. Dulu bersama kita, sekarang bersama kita. Allah nanti juga yang akan melihat kita dari dekat. Maka pertanyaannya, mengapa kita seringkali mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa seringkali Allah kita buat ringan dalam perasaan kita? Ini juga sekaligus koreksi buat saya sebagai yang menyampaikan di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wal jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, sahabat-sahabatmu, istri-istrimu, saudara-saudaramu, rumah tinggal yang kau miliki, harta perniagaan yang kau khawatiri kerugiannya,